yang terjadi pada hari Minggu kemarin tanggal 13 Maret sekitar pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Di mana saya menceritakan bahwa kronologis dari kejadian ini tentunya berawal dari adanya laporan informasi dari masyarakat pada hari Minggu pagi bahwa terjadi perkelahian yang mengakibatkan penganiayaan berat terhadap kedua belah pihak, adanya dua korban, yaitu saudara ML dengan saudara H. Setelah itu tidak berapa lama, pada hari yang sama kami juga menerima laporan polisi dari kedua belah pihak, yaitu adalah saudara MR melaporkan saudara H, dan kemudian keluarga dari saudara H melaporkan terkait penganiayaan yang terjadi yang mengakibatkan saudara H terluka. Akhirnya juga terputus tangannya. Kemudian setelah itu kami dari Polres Garut melakukan langkah-langkah penyelidikan, kembali ke TKP kembali, melaksanakan olah TKP. Di situ akhirnya kami menemukan beberapa fakta yang tentunya menjadi kronologis dari kejadian pada saat itu, yaitu di mana pada awal mulanya kejadian ini adalah saudara H yang merupakan calo angkot jurusan Cilawu itu mendatangi saudara P. P ini adalah koordinator pasar tumpah di lokasi tersebut. Jadi mendatangi saudara P, koordinator pasar tumpah, bukan mendatangi pedagang. Di situ saudara P itu memang menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah meminta uang jagung, meminta uang rokok, Dan di satu sisi saudara H ini karena merupakan orang yang sudah lama berada di sana, maksudnya menjadi seorang calo dan sebagainya, itu menanyakan kepada saudara P selaku koordinator pasar tumpah ini, yaitu adalah kenapa untuk tugas pemungutan iuran lapak itu tidak diserahkan kepada yang bersangkutan, tetapi diserahkan ke orang lain, yaitu saudara MR. Kemudian tidak berapa lama setelah ada pembicaraan itu antara saudara P dengan saudara A, saudara MR ini yang merupakan diduga adalah pedagang toge itu menghampiri kedua belah pihak itu, menanyakan ada apa ini. Kemudian setelah itu seketika saudara H langsung menyampaikan tentunya dengan bahasa Sunda, tetapi artinya adalah diam kamu anak kecil, tidak usah ikut campur. Itu adalah penyampaian dari saudara H kepada saudara MR. Kemudian setelah itu saudara MR langsung pergi. Kemudian setelah daripada itu saudara H kemudian setelah itu menuju ke tempatnya. Nah, nanti akan kami perlihatkan juga adanya fakta temuan CCTV yang kami dapati, di mana saudara H ketika akan kembali ke tempatnya itu sempat dihadang oleh saudara MR. Saudara MR berpapasan. Nah, memang keduanya berdasarkan keterangan dari para pelaku dan juga termasuk saksi, keduanya ternyata sedang dalam pengaruh minuman keras alkohol. Di situ saudara NR langsung sempat bercekcok mulut, dan kemudian tidak berapa lama saudara NR langsung melakukan pemukulan kepada saudara H, yang akhirnya ditindaklanjuti dengan saudara H mengeluarkan sebilah golok dan melakukan pembacokan kepada saudara NR. Di situ terlihat jelas bahwa ini adalah perkelahian 1 lawan 1 antara saudara H dengan saudara NR. Yang akhirnya setelah terjadi pergumulan, para warga di sekitar lokasi segera berupaya untuk melerai kedua pihak. Yang akhirnya di situ juga saudara H terlepas goloknya dan kemudian sempat direbut oleh saudara NR. Dan ketika saudara H berupaya untuk melarikan diri ketika masih diincar oleh saudara NR, yang pada saat itu juga sempat sudah ditahan oleh warga, namun tetap berupaya mengejar, dan akhirnya saudara H jatuh karena mungkin tidak seimbang lagi karena dalam pengaruh alkohol.
Kemudian seketika itu ditebaslah golok dan akhirnya memutuskan tangan dari saudara kami. Perlu saya sampaikan di situ kejadian tersebut itu adalah murni perkelahian satu lawan satu yang dipicu terkait masalah emosi antara satu yang lain karena percekcokan. Untuk masalah motif masih kami dalami, berbicara apakah ini kaitan dengan masalah motif uang keamanan ataupun ada motif karena kekesalan dari saudara MR karena dikatakan sebagai anak kecil. Dan perlu saya tegaskan juga di momentum ini bahwa saudara MR yang diberitakan sebagai seorang pedagang, keberadaan saudara MR di lokasi tersebut memang dengan kapasitas membantu mertuanya yang merupakan pedagang sayur. Namun saudara MR ini juga memiliki pekerjaan lain, yaitu sebagai anak buah dari saudara P yang merupakan koordinator pasar tumpah yang bertugas untuk menarik pungutan liar kepada para pedagang-pedagang di pasar tumpah tersebut. Dan itu sudah kami bisa buktikan melalui CCTV yang ada di lokasi. Saya rasa itu rekan-rekan sekalian, pada prinsipnya kepolisian Polres Garut, penyidik akan tentunya terus melayani warga dengan memproses hukum terkait pelaporan yang sudah diberikan kepada kami. Dan berdasarkan pasal 184 KUHP, kami sudah menemukan bukti yang cukup dari hasil olah TKP dan pengambilan keterangan dari para saksi, sehingga kami sudah menetapkan kedua belah pihak sebagai tersangka. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan saat ini saya juga akan menunjukkan video CCTV terkait titik awal permasalahan ini. Clear ya bro? Clear ya? Clear. Sebentar lagi serang.